Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini masih dengan Ustazah Tutul Anitasari yang akan menemani kalian dalam belajar. Kita akan membahas tentang tema 7 yaitu tentang kepemimpinan, muatan pelajaran IPS. Sudah siap ya tentunya? Langsung saja. Kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN itu adalah himpunan dari berbagai atau beberapa bangsa di Asia Tenggara. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama yang beranggotakan lebih dari 2 negara. Contohnya adalah organisasi ASEAN. Di ASEAN ini ada 10 negara yang tergabung di dalamnya. Dari negara-negara itu, mereka mempunyai peran dan kerjasama masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN. Yang kedua itu adalah mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Seperti gambar di situ, ada pertemuan dari masing-masing perwakilan dari negara-negara yang ada di ASEAN. Menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community yang disingkat sebagai ASC. Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Peran Indonesia selanjutnya adalah membantu perdamaian negara-negara yang sedang berkonflik, seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977 sampai 1979. Selanjutnya adalah melaksanakan Jakarta Informal Meeting bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirim pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut dengan Jakarta Informal Meeting, seperti gambar di atas. Selanjutnya adalah sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia itu mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi dan mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN yang diwujudkan Indonesia dengan mengajak warga negara ASEAN melindungi hak asasi negaranya masing-masing. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Yang kedua itu adalah menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Dan yang ketiga itu adalah melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara di ASEAN. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di ASEAN dalam bidang sosial. Yang pertama itu adalah pembentukan kelompok kerja ASEAN. Yang kedua itu adalah pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN itu adalah terletak di kawasan rawan bencana. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pangan. Yang pertama itu adalah penyediaan pupuk diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang. Yang kedua itu adalah didirikannya IRRI atau International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Yang ketiga itu adalah ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dalam bidang sosial. Yang pertama itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial di kawasan ASEAN. Yang kedua, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN.
Kerjasama Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang budaya. Yang pertama itu adalah pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya negara setempat. Yang kedua itu adalah penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari negara ASEAN. Contohnya adalah SEA Games. Kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu adalah deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Yang kedua itu adalah pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat itu adalah kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, yang pertama itu adalah mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi. Yang kedua itu adalah menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Yang ketiga itu adalah menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Dan yang keempat itu adalah kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari penjelasan tadi, silahkan kerjakan 5 soal di bawah ini ya. Nanti kalau sudah silahkan dikirim ke WA-nya Ustazah ya. Sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.